Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kezia TV Pasar Ibu dengan NPM 2513034025. Di sini saya akan memaparkan tugas geologi dasar, tugas perbaikan UAS, yaitu membuat peta lempeng tektonik dunia, lalu mengklasifikasikan fenomena dan jenis pergerakan lempeng tersebut. Nah, batas lempeng tektonik itu ada 3, konvergen, divergen, dan transform. Kalau konvergen itu saling mendekat, divergen itu saling menjauh, dan transform itu dia saling menggeser atau bergesekan, seperti itu. Kalau konvergen, apabila yang bertumbukan itu lempeng samudra dan lempeng benua, maka akan tercipta yang namanya pegunungan api. Tapi sebaliknya, jika pegunungan yang bertumbuk adalah benua dengan benua, lempeng benua dengan benua, maka tidak terjadi pegunungan api, hanya terjadi pegunungan saja. Kita akan mulai dari North America Plate atau lempeng benua Amerika Utara. Di lempeng benua Amerika Utara ini terdapat 2 jenis gerakan lempeng. Yang pertama itu konvergen. Konvergen itu adalah gerakan saling mendekat atau bertumbukan. Umumnya, gerakan konvergen ini terjadi subduksi atau pembentukan pegunungan. Kemudian ada transform. Apa itu transform? Transform. Transform adalah gerakan saling menggeser antar 2 lempeng, tapi itu nggak menimbulkan gunung api. Nah, di sini North America Plate atau lempeng Amerika Utara bersinggungan dengan lempeng apa? Yaitu Pacific Plate. Pacific Plate ini konvergen dengan North America Plate. Kemudian transform juga dengan Pacific Plate. Nah, fenomena yang terjadi akibat gerakan transform antara North America Plate dengan Pacific Plate adalah terbentuknya sesar San Andreas di daerah sekitar sini. Kemudian di lempeng India juga terjadi pertumbukan antara India dengan lempeng Eurasia. Ini menciptakan pegunungan yang terkenal, yaitu pegunungan Himalaya. Nazca Plate dengan South America Plate atau lempeng Amerika Selatan menciptakan pegunungan yang terkenal, yaitu pegunungan Andes. Pertumbukan antara Nazca dengan South America Plate. Kalau untuk lempeng Pasifik, terjadi juga pertumbukan dengan Filipina Plate atau lempeng Filipina. Ini menciptakan yang namanya busur vulkanik antara Pacific Plate dan Filipino Plate. Kemudian kita masuk ke Pacific Plate atau lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini memiliki beberapa pergerakan, yaitu pergerakan konvergen, transform, dan divergen. Kita akan sebutkan macam-macam gerakan tersebut, yaitu dia bersinggungan konvergen dengan North America Plate atau lempeng Amerika Utara, transform juga dengan lempeng Amerika Utara, kemudian divergen antara Nazca Plate atau lempeng Nazca, Pacific Plate dan lempeng Nazca, kemudian juga dengan lempeng Samudra Antarctic Plate membentuk gerakan divergen. Kokosa Plate ini konvergen dengan North America Plate dan Nazca Plate. Kemudian Kokosa Plate juga konvergen dengan Caribbean Plate. Kemudian Caribbean Plate. Ini Caribbean Plate ada di samping Kokosa Plate. Nah, kalau Caribbean Plate dia membentuk gerakan transform. Transform itu apa? Transform adalah gerakan saling menggesek. Kemudian
Kemudian di sini ada South America Plate atau lempeng Amerika Selatan. Nah, lempeng Amerika Selatan ini cukup beragam ya. Ada divergen dan ada konvergen. Konvergen kemana? Ke tentu saja Nazca Plate. Kemudian divergen kemana? Saling menjauh antara lempeng yang mana? Antara lempeng Afrika dengan lempeng Afrika. Ini berjauhan. Ini divergen ya. Kalau dia saling ke kanan dan ke kiri divergen. Kalau dia saling bertumbuk seperti mana ya? Seperti ini mana? Seperti ini konvergen. Tapi kalau seperti ini itu divergen. Dan divergen terus di sini juga di South America Plate ini itu ada transform antara South America Plate lempeng Amerika Utara Amerika Selatan dengan Scotia Plate. Ini transform, gerakan saling menggeser tetapi tidak membentuk gunung api. Nah, di sini ada Eurasian Plate dan di bawahnya ada Indian Plate dan Arabian Plate. Eurasian Indian Plate itu konvergen dengan African Plate. Untuk African Plate dengan Arabian Plate itu dia menciptakan retakan Afrika Timur. Gerakan divergennya gerakan divergennya menciptakan retakan Afrika Timur. Konvergen dengan African Plate. Begitu pula kemudian Antarctic Plate konvergen dengan African Plate. Arabian juga konvergen dengan African Plate. Kemudian juga konvergen dengan Eurasian. Sementara Eurasian juga konvergen dengan Indo-Australian Plate. Ini menciptakan pertumbukan lempeng di Indonesia. Ini Indonesia. Eurasia dan Indonesia. Terus Indo-Australia juga terjadi divergen dengan Pacific Plate. Ini divergen. Kemudian juga Indo-Australia terjadi divergen dengan Antarctic Plate. Karena South America mengalami gerakan divergen, maka fenomena yang terjadi antara South America dengan African Plate adalah gerakan saling menjauh antar lempeng. Nah, menyebabkan terbentuknya Mid-Atlantic Ridge antara South America Plate dengan di atas Amerika dan di atas lempeng Amerika Selatan dan lempeng Afrika. Terbentuk Mid-Atlantic Ridge. Nah, setiap batas lempeng memiliki ciri-ciri. Kalau ciri-ciri dari lempeng konvergen itu tuh saling mendekatkan. Nah, ciri utamanya itu yang terbentuk adalah palung laut, gunung api aktif, gempa bumi kuat, dan pegunungan lipatan. Kemudian untuk divergen itu tuh saling menjauh. Jadi memungkinkan terjadinya pembentukan kerak baru. Ciri utamanya ada punggung tengah samudra atau mid-ocean ridge, kemudian aktivitas vulkanik bawah laut, gempa dangkal, dan retakan kerak bumi. Nah, yang ketiga adalah transform atau saling menggeser. Nah, itu menyebabkan terjadinya sesar aktif, gempa bumi kuat, dan tak ada vulkanisme. Contoh sesar aktifnya adalah sesar pergesekan lempeng antara Pasifik dengan Amerika Utara, yaitu sesar San Andreas. Sekian pemaparan atau penjelasan saya mengenai peta lempeng tektonik dunia dan fenomena dan arah pergerakan lempeng peta tersebut.
Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.